Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. selamat sore dan kami ucapkan selamat datang. Selamat bergabung kepada seluruh tamu undangan yang berbahagia dalam acara Penutupan dan penganugerahan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022 secara daring. Boleh minta aplausnya untuk kita semua yang meriah atas kehadiran kita semua dalam acara ini. Tentunya dalam acara penutupan jalan penganugerahan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional tahun 2022 secara daring dengan mengangkat tema Bersama Seni Bergerak Maju Membangun Negeri. Pada kesempatan kali ini, saya Azhara Samsanara Dan saya, Muhammad Fatur, akan menemani Anda tentunya dalam acara kali ini. Hadirin yang berbahagia, FLS 2N tahun 2022 adalah festival dan lomba seni siswa nasional yang diadakan setiap tahun. Tentunya di semua jenjang pendidikan, dimulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan pendidikan khusus. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, tentunya semua rangkaian acara FLS 2N pada tahun ini diselenggarakan secara daring. Oleh karena itu, kami informasikan kepada hadirin sekalian bahwa kami selaku petugas sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ada. Izinkan kami untuk menyapa seluruh tamu undangan yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Bapak Anwar Nadiem Makarim. Yang kami hormati Ketua Komisi 10 DPR RI Republik Indonesia, Bapak Haji Syaiful Huda. Dirjen PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Suheri. Para pejabat di lingkungan Kemendikbud, Pelaksana tugas Kepala Pusat Prestasi Nasional, Bapak Asep Sukmayadi. para atasan pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Para kepala sekolah dan para guru pembimbing. Saya juga ingin menyapa kepada seluruh Dewan Juri yang sudah hadir dan sudah bertugas serta seluruh peserta yang kami banggakan. Pandemi COVID-19 yang merebak ke seluruh dunia tentunya mengganggu berbagai macam aspek kehidupan. Salah satunya itu bidang pendidikan, seni, dan kebudayaan. Melalui lomba FLS 2N tahun 2022 dapat dijadikan sebagai ajang bagi seluruh siswa di Indonesia dan seluruh jenjang pendidikan untuk bisa menyalurkan dan mengembangkan seni dan bakat yang dimiliki. Memasuki acara inti yaitu pengumuman lomba FLS 2N tahun 2022. Jatuh kepada Laura Anastasia, SMA Negeri 1 Purworejo. Kami ucapkan selamat kepada Laura Anastasia dari SMA Negeri 1 Purworejo sebagai pemenang FLS 2N tahun 2022. Untuk mengakhiri perjumpaan pada sore kali ini akan kami tampilkan pemenang lomba FLS 2N tahun 2022. Musikalisasi puisi Laura Anastasia dengan judul Kenangan dan Kesedihan. Saya Azhara Samsanara Dan saya Muhammad Fatur. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tua dan pagar batu, langit di desa sawah dan bambu, berkenalan dengan sepi pada kejambuan, disadarkan dirinya. Jalanan berdebu tak berhati lewat, nasib menatapnya. Cinta yang datang, burung tak tergenggam.
Selamat Ibu ya, Anda telah terpilih sebagai tokoh publik yang paling banyak memberikan pengaruh positif bagi masyarakat. Selamat pagi dan selamat datang rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya telah menyempatkan waktu kalian untuk datang di rapat perdana pada pagi hari ini dalam rangka membahas RUU yang akan diajukan oleh Ibu Diana. Silakan Ibu Diana. Baik, terima kasih Pak James atas waktunya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Udah mulai ya? Pagi Pak, apa kabar? Baik. Ntar bahas proyek kan ya? Siap Pak. Pak Zainal, bisnis aman? Aman, Pak. Ini siapa? Silakan lanjutkan Bu Diana. Baik, terima kasih Pak. Saya lanjutkan ya. Sebelumnya selamat datang Pak Alex. Hari ini kita akan membahas rancangan undang-undang tentang beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi rakyat yang kurang mampu dan belum mendapatkan pendidikan yang memadai. Ini ngapain sih? Pusing-pusing bahas RUU. Ini penting Pak, untuk rakyat, untuk bangsa Indonesia ke depannya. Kita harus menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi bangsa ini, terutama bagi generasi muda. Terlebih lagi, banyak generasi muda yang masih sulit untuk mendapatkan pendidikan yang layak karena belum difasilitasi oleh negara. Untuk itu, saya ingin mengajukan rancangan undang-undang ini agar bisa membantu mereka untuk lebih mengembangkan potensi yang mereka miliki sehingga dapat memajukan bangsa ini. Sepertinya kamu ini yakin sekali ya. Atas dasar apa kamu mengajukan RUU ini? Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 5 Pasal 12 Poin 1C dan 1D menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan yang orang tuanya tidak mampu untuk membiayai pendidikannya berhak mendapatkan biaya pendidikan dan beasiswa bagi yang berprestasi. Untuk itu, saya ingin mengajukan RUU yang membuka kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tanpa kewajiban mengikat dalam rangka memenuhi program afirmasi itu, Pak. Kenapa sih kamu ingin sekali memperjuangkan pendidikan mereka? Memangnya, apa buktinya kalau pendidikan sepenting itu? Lagi pula, banyak dari mereka yang putus sekolah, lalu memutuskan untuk bekerja agar dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Ya kan, Pak? Ya kan, Bu? Nah, ini Memang benar apa yang Bapak katakan. Namun, mohon maaf Pak sebelumnya, seharusnya kita semua sudah paham bahwa pendidikan yang rendah dapat membuat kita terbelenggu dalam kebodohan, yang mana akan membuat kita menjadi mudah diperalat oleh orang lain dan tidak dapat mengembangkan potensi yang kita miliki. Sedangkan, maju atau tidaknya suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusianya, yang mana akan didapatkan melalui pendidikan yang mereka dapatkan.
Suatu negara akan sangat sulit untuk maju apabila rakyatnya masih terbelenggu dalam kebodohan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sebelum suasana semakin memanas, sepertinya kita memerlukan istirahat terlebih dahulu ya. Supaya dalam mengambil keputusan nanti, kita dapat mengambil keputusan dengan kepala yang jernih tanpa melibatkan amarah. Baik, Bapak Ibu, sekarang waktunya istirahat. Bapak Ibu dipersilahkan untuk keluar. Akhirnya istirahat juga. Makasih, Pak. Siang Bu, masih sibuk aja nih. Yang lain udah pada istirahat tuh. Nggak mau ikut istirahat apa? Iya, selamat siang Pak Zainal. Tidak Pak, masih ada hak rakyat yang harus saya perjuangkan. Saya tidak akan berhenti sebelum mereka mendapatkan apa yang telah menjadi haknya. Wah, namanya Diana ini semangat sekali ya. Padahal kita bisa loh Bu, tinggal menikmati fasilitas yang diberikan untuk kita. Tanpa perlu memikirkan rakyat dapat repot sampai seperti itu. Waduh, sepertinya hal seperti ini sangat tidak pantas untuk dibicarakan ya Pak ya. Kalau begitu saya akan pergi untuk menemui pimpinan untuk menindaklanjuti hal ini. Terima kasih Pak, saya permisi. Aman Pak. Gimana Pak? Besok Pak jadi Pak? Jam 3 ya? Oh, Diana. Silakan duduk Diana. Terima kasih Bapak. Wah, maaf ya saya juga lagi ngurusin klien. Tidak apa-apa Bapak. Gimana? Udah ketemu anggota-anggota yang lain? Sudah Pak. Pak Alex. Sudah Pak Alex. Sama yang lain tadi juga sudah Pak. Saya dengar kamu ada problem ya sama mereka. Sebenarnya bukan problem Pak. Jadi begini, tadi ketika rapat, saya mengajukan rancangan undang-undang tentang beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, khususnya bagi mereka yang kurang mampu dan belum terfasilitasi, begitu Bapak. Pendidikan? Iya, pendidikan Pak. Tahu apa kamu tentang pendidikan? Sudah merasa paling cerdas? Bukan begitu Bapak. Paling pintar? Bukan begitu. Mau jadi menteri pendidikan? Tidak. Lalu? Jadi begini Bapak, saya menyadari bahwa banyak anak bangsa yang memiliki potensi namun masih terpendam dan belum bisa dikembangkan karena kurangnya biaya Bapak. Begitu, jadi saya ingin mengajukan rancangan undang-undang ini untuk memfasilitasi mereka agar bisa lebih mengembangkan potensi itu. Begitu Pak. Kamu tuh ngapain mikir rakyat segitunya? Emang rakyat mikirin kita sama segitunya juga? Enggak. Kamu tahu apa yang mereka pikirkan? Cara buat makan besok cuma itu. Udah, tidak ada hal lain selain itu. Bangsa ini mau disenangkan. Harga beras, minyak, bahan pokok itu sudah cukup untuk menyenangkan mereka. Sekarang saya akan tanya sekretaris saya. Ayo. Ya Pak, ada apa? Bisa saya minta tolong cek apa yang sedang trending di Indonesia saat ini? Oke. Bentar Pak. Santai. Berita pertama ada dari perebutan hak asuh anak, kemudian disusul berita tentang trading, dan yang terakhir ada berita dari artis Korea Pak. Trading. Yes. Sudah paham apa yang diminati bangsa ini? Untuk apa Anda memperjuangkan hal itu? Itu tidak akan berpengaruh banyak pada bangsa kita ini. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Mari Pak. Mari. Have a good day. Bu Diana, gimana? Udah ketemu pimpinan belum? Sudah disetujui pimpinan belum? Lagi pula, kan sudah kami bilang. Ibu nggak mau nurut sih.
Politik bikin ribet. Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi dengan saya Promis Puspa dalam acara Puyus TV edisi 2022 untuk mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang akan saya rangkum dalam berita pagi ini. Dampak wabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikannya di masa depan. Presiden Joko Widodo juga sudah menghimbau masyarakat untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Lantas, seberapa besarkah dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia? Apakah sudah efektifkah langkah belajar di rumah yang selama ini sudah dilakukan? Perdebatan ini akan menjadi topik yang hangat, yang akan diangkat oleh mahasiswi-mahasiswi dalam kompetisi debat Universitas tingkat nasional pada laga final Jumat, Januari 2022 yang mempertemukan Institut Teknologi Bandung dan Institut Pertanian Bogor. Bagaimanakah laga final sengit ini? Dan bagaimanakah setiap tim dari masing-masing universitas akan menyampaikan pendapatnya? Jawabannya dapat kita lihat melalui tayangan laga final kompetisi debat Universitas tingkat nasional berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat, yang kami hormati seluruh peserta debat dari tim Institut Teknologi Bandung dan tim Institut Pertanian Bogor. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka lomba debat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya mulai dari kita di dunia sampai yaumul kiamah nanti. Sebelum dimulainya acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Sheila Nisa, sebagai moderator dalam acara debat kali ini dengan tema Dampak Pandemi bagi Keberlangsungan Pendidikan di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, dengan hormat saya perkenalkan Dewan Juri Lomba Debat, Bapak Bejo Sugiri, SPD MPD, Bapak Arif Setio, SPD MPD. Sebelum acara debat ini dimulai, saya akan membacakan ketentuan lomba debat. 1. Satu tim terdiri dari 3 orang. 2. Setiap pembicara diberikan waktu maksimal 3 menit untuk menyampaikan argumennya. 3. Debat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Lomba debat terdiri dari 3 bagian, yaitu opening argumen, debat, dan closing argumen. 5. Keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. 6. Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan umum adalah kebijakan panitia. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita mulai lomba debat pada pagi hari ini. Kepada kedua tim, dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Kami dari tim Institut Pertanian Bogor yang berperan sebagai tim afirmasi. Dengan saya Ana Maria Mahrani sebagai pembicara pertama. Saya Nurzian Magenta Purnomo sebagai pembicara 2. Saya Aminita Kanunikmah sebagai pembicara 3. Perkenalkan, kami dari Institut Teknologi Bandung sebagai tim oposisi. Saya Sheila Aulia Ramatunisa sebagai pembicara 1. Saya Hairunisa Senanda sebagai pembicara 2. Saya Sofia Nur Anissa sebagai pembicara 3. Memasuki babak pertama, yaitu babak penyisihan. Selanjutnya adalah babak final. Dalam babak final ini akan mempertemukan tim dari Institut Teknologi Bandung dan Institut
Pertanian Bogor. Tim Institut Teknologi Bandung dan tim Institut Pertanian Bogor akan debat dengan mosi keberlangsungan pembelajaran online di masa pandemi. Merebaknya kasus pandemi COVID-19 sejak bulan Desember 2019 hingga sekarang telah mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Tak hanya sektor ekonomi, tetapi sektor pendidikan pun sangat terdampak. Saat ini sektor pendidikan di Indonesia yang terdampak pun terpaksa melaksanakan sistem baru yang dinilai relevan dengan pandemi COVID-19. Berdasarkan surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud Nadiem Makarim mengambil sejumlah kebijakan untuk pandemi. Kebijakan tersebut diantaranya penghapusan ujian nasional, perubahan sistem ujian sekolah, perubahan regulasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB, dan penetapan belajar dari rumah atau pembelajaran daring. Dari beberapa kebijakan tersebut, penerapan pembelajaran daring adalah kebijakan yang paling menuai pro dan kontra dalam masyarakat. Kegiatan belajar mengajar atau KBM hanya dilakukan secara online di rumah masing-masing, baik itu guru maupun peserta didik. Pembelajaran seperti ini sering dikenal dengan pembelajaran daring. Memang pada awal masa pandemi, pembelajaran ini dirasa tepat guna melindungi peserta didik maupun guru dari penyebaran virus COVID-19. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, serta siswa, bahkan orang tua akan cukup teknologi. Hal ini memicu percepatan dan implementasi teknologi pendidikan di negeri ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri 4.0 yang terus maju. Terima kasih. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat ini memang menjadi terobosan terbaik yang relevan di masa pandemi COVID-19. Kita juga mengetahui bahwa fokus pemerintah di sini adalah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, apakah kebijakan ini akan terus relevan seiring munculnya berbagai masalah di berbagai sektor kehidupan, salah satunya pendidikan? Tentu PJJ adalah kebijakan yang sifatnya hanya sementara, tidak bisa dilaksanakan dalam jangka waktu yang sangat panjang, sehingga dampak-dampak yang terus timbul di antaranya. Yang pertama, banyak anak didik tidak bisa menyerap mata pelajaran dengan baik. Salah satu faktor dari poin ini adalah dikarenakan anak didik belum terbiasa mengikuti pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Di sisi lain, kesuksesan PJJ sangat ditentukan oleh dukungan orang tua terhadap anaknya. Namun, karena lemahnya pengawasan dari orang tua terhadap anak yang harus belajar di tengah kedaruratan menyebabkan dampak negatif seperti anak bermalas-malasan dengan mengerjakan tugas dari guru tidak terhindarkan. Yang kedua, keterbatasan sarana pendukung. Selain faktor kemalasan, masalah teknis lain yang menyebabkan anak kesulitan mengikuti PJJ adalah bantuan kuota pulsa yang diberikan Kemendikbud dianggap belum maksimal menutup permasalahan dalam PJJ. Hal ini disebabkan karena banyak anak didik di daerah terluar dan tertinggal yang tidak memiliki gawai, susah sinyal untuk akses internet dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan anak didik dan guru. Temuan lainnya yaitu hubungan batin antara anak didik dengan guru menjadi dingin karena mereka tidak pernah saling sapa dan bertatap muka secara langsung selama 1 tahun. Apalagi peserta didik yang baru saja menduduki kelas 1 baik jenjang SD, SMP, dan SMA yang paling merasakan ini, di mana mereka 1 tahun tercatat sebagai siswa tapi tidak tahu siapa guru dan teman mereka di sekolah yang baru tersebut. Yang keempat adalah angka putus sekolah. Angka putus sekolah atau APS juga terjadi sebagai dampak pembelajaran jarak jauh atau PJJ saat pandemi COVID-19. Pernyataan itu diungkapkan pelaksana tugas PLT Direktur SMA Kemendikbud Purwadi Sutanto. Menurut Purwadi, salah satu kasus APS terjadi pada siswa SMA di Nusa Tenggara Barat. Pada kasus tersebut, anak memutuskan menikah dini karena keterbatasan sarana telekomunikasi pendukung PJJ, siswa putus sekolah dan kemudian menikah dini. Ungkap Purwadi secara virtual. Yang kelima yaitu penurunan kesehatan mental dan psikis anak. Dampak negatif pembelajaran jarak jauh berkepanjangan selanjutnya adalah penurunan kesehatan mental dan psikis anak dan berbagai masalah lain yang timbul seiring terus berjalannya kebijakan pembelajaran jarak jauh PJJ ini. Terima kasih.
Pembelajaran jarak jauh merupakan sistem pembelajaran terbaru saat pandemi COVID-19 yang merupakan keputusan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai dampak yang timbul. Pembelajaran pun masih dapat dilaksanakan. Dengan PJJ, rantai penyebaran COVID-19 dapat dikurangi serta mengurangi risiko tertularnya COVID-19 pada klaster sekolah. Mengingat adanya varian COVID-19 terkini yaitu Omicron yang persentase penyebarannya terus meningkat, menurut kisah dilansir dari databox.com bahwa perkembangan kasus COVID-19 varian Omicron di Indonesia telah mencapai 1.755 kasus per Rabu 26 Januari 2022. Varian Omicron di Indonesia ini memiliki selisih 90 kasus dibandingkan hari sebelumnya. Secara mingguan, kasus di Indonesia ini tumbuh 100,11%. Dengan jumlah varian Omicron tersebut, menempatkan posisi Indonesia berada pada urutan pertama di Asia Tenggara. Selain varian Omicron, WHO melaporkan adanya versi baru varian Omicron yang disebut sebagai BA.2. Varian berjuluk Son of Omicron ini memiliki beberapa perbedaan pada beberapa mutasi termasuk pada protein spike. Galur BA.2 yang berbeda dengan BA.1 di beberapa mutasi termasuk protein spike. Virus ini pun diketahui telah teridentifikasi di sejumlah negara Eropa hingga Asia. Varian atau mutasi virus COVID-19 tersebut memang memiliki karakteristik yang hampir sama. Namun hingga saat ini masih dilakukan penelitian yang lebih lanjut tentang bagaimana bahayanya untuk tubuh dan bagaimana efektivitas vaksin terhadapnya oleh badan nasional maupun badan internasional. Dengan hadirnya mutasi ini yang bahkan belum diketahui seluruh dunia, masyarakat perlu mewaspadainya, terutama untuk tidak bertemu langsung dengan kerumunan orang, melakukan prokes ketat, dan usaha lain untuk memutus penyebaran mutasi-mutasi virus tertentu. Dengan pemberlakuan PJJ tentu akan mengurangi persentase peningkatan kasus penyebaran BA.1 Omicron maupun BA.2 apabila pembelajaran tatap muka tetap dilakukan. Dari Omicron saat ini tentu akan sangat beresiko. Mengingat apabila di sekolah tanpa disengaja tak akan membentuk suatu kerumunan kelalaian penanganan COVID-19 dan menjadikan semakin tinggi. Secara pendidikan, bila kasus terbanyak datang dari sekolah, maka itu pemerintah wajib melakukan kebijakan dengan risiko kecil dengan pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Walaupun PJJ merupakan terobosan untuk dunia baru pendidikan selama pandemi COVID-19, terdapat gangguan dalam proses belajar langsung antara siswa dan guru, dan pembatalan penilaian belajar tersebut berdampak pada psikologis anak didik dan menurunnya kualitas keterampilan murid. Beban itu merupakan tanggung jawab semua elemen pendidikan, khususnya negara dalam memfasilitasi kelangsungan sekolah bagi semua stakeholder pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh. Bagaimana mestinya Indonesia merencanakan, mempersiapkan, dan mengatasi pemulihan COVID-19 untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa mendatang. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya PJJ kian bertambah karena periode PJJ masih diberlakukan. Apakah sebenarnya keputusan ini adalah kebijakan terbaik atau keputusan mendadak karena keadaan? Seperti yang kita ketahui, dampak negatif PJJ sangat banyak, khususnya bagi para siswa. Pada Desember 2020, UNICEF menemukan 938 anak di Indonesia putus sekolah akibat pandemi COVID-19. Bahkan 75% di antaranya tak bisa melanjutkan sekolahnya. Fenomena tersebut juga didukung data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana sejak awal pandemi COVID-19 hingga Februari 2021 sudah lebih dari 150 anak putus sekolah karena menikah dan bekerja. Berdasarkan hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, mencatat adanya kenaikan angka anak putus sekolah dan pernikahan dini imbas PJJ tersebut. Hasil pengawasan KPAI menunjukkan bahwa pandemi berpotensi kuat meningkatnya angka putus sekolah dan pernikahan anak, kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti. KPAI kerap mendapat pengaduan orang tua yang sulit membayar sekolah, terutama sekolah swasta, baik jenjang PAUD hingga SMA atau SMK. Pengaduan mulai dari meminta pengurangan SPP karena adanya kebijakan PJJ dan masalah tunggakan SPP, mulai dari tunggakan 3 bulan sampai 10 bulan. Pengaduan terbesar berasal dari DKI Jakarta 45,2%, Jawa Barat 22,58%, Banten 9,67%, Jawa Tengah 6,45%, Lampung 3,22%, Sumatera Utara 3,22%, Sulawesi Selatan 3,22%, Riau 3,22%, dan Bali 3,22%. Sebagian besar kasus diselesaikan melalui mediasi yang dihadiri para pihak didampingi oleh Dinas Pendidikan setempat. Karena itulah, kebijakan PJJ yang terlalu lama dinilai akan menjadi salah satu pemicu peserta didik berhenti sekolah dan learning loss.
Kondisi para siswa yang tidak memiliki fasilitas pendukung proses PJJ mendorong siswa malas dan putus sekolah, sehingga memunculkan niatan menikah dini atau siswa memilih bekerja membantu ekonomi keluarga karena orang tua kehilangan pekerjaan. Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Agama mencatat terdapat sekitar 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang Januari sampai Juli 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Terima kasih. Seperti yang kita ketahui, hingga saat ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Sektor pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling terasa dampaknya. Meskipun pemerintah telah melonggarkan peraturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah, kita masih perlu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan sampai dengan adanya pelonggaran kebijakan ini, masyarakat menjadi lalai. Mengacu pada surat edaran Kemendikbud nomor 40 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease, pemerintah masih berusaha melakukan terobosan untuk mencegah penyebaran COVID-19 tersebut. Seperti yang disampaikan pembicara pertama, para siswa dan guru harus melakukan kegiatan belajar mengajar dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ dari rumah masing-masing. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir adanya kontak fisik dan untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID-19 belum maksimal. Pemaparan yang telah disampaikan oleh pembicara afirmasi 1 belum sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adanya pandemi COVID-19 yang periodenya terus memanjang memiliki banyak dampak negatif bagi bidang-bidang kehidupan, khususnya dalam bidang pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim, bahwa efektivitas PJJ menurun di seluruh dunia, ada berbagai macam laporan dan anekdot yang diterima. Ada berbagai macam laporan kendala, konektivitas yang tidak reliabel, tidak memiliki gawai, permasalahan fundamental, sehingga pelaksanaan PJJ di berbagai daerah sangat sulit dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh pembicara oposisi 1 dan pembicara oposisi 2, bahwa dampak dari PJJ menyebar hingga dalam psikologis anak. Banyak anak yang menjadi bosan di rumah karena terlalu banyak melakukan video conference, kondisi belajar yang tidak dinamis, banyak yang kesepian karena tidak bertemu dengan guru dan teman. Banyak fakta yang terjadi di depan mata bahwa PJJ tidak lagi efektif untuk dilakukan dalam jangka panjang di pendidikan Indonesia. Jika terus berlanjut, akan semakin banyak menimbulkan peraturan yang abu-abu di dalam masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang sudah tidak percaya dengan pandemi ini. Dengan keadaan tersebut, kebijakan lain yang lebih efektif namun tetap tidak meningkatkan resiko penularan COVID-19 perlu dicanangkan. Program baru untuk mengusahakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa pandemi sudah dimulai. Dilansir dari detik.com, berdasarkan hasil survei, sudah ada 25% sekolah yang melaksanakan pertemuan tatap muka. Kapasitas dalam sekolah tidak lebih dari 50%. Tidak ada aktivitas di luar pembelajaran, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak ada kantin, dan masuk sekolah kemudian langsung pulang. Sistem pembelajaran jarak jauh perlu dilakukan pembaharuan karena perbedaan sarana prasarana di setiap daerah. Pemerintah perlu melakukan survei lebih lanjut agar tercipta pendidikan di masa pandemi yang lebih efektif